cerita sebelumnya, kita diperlihatkan cerita masa lalu Boruto saat berlatih bersama Sasuke Uchiha selama kurang lebih 1 tahun. Ternyata setelah berhasil mengajarkan semua hal kepada Boruto tentang gaya dan teknik yang dia kuasai, Sasuke malah menjadi korban gigitan Sumiaka demi melindungi Boruto. Sejak saat itu, Boruto berjanji akan menyelamatkan Sasuke dan menepati janjinya untuk melindungi Sarada Uchiha. Ketika Sarada sedang berbicara dengan Sumire tentang Amado yang yakin kalau karma yang ada di tubuh Kawaki adalah karma hasil modifikasinya, tiba-tiba Boruto datang di hadapan Sarada dan Sumire. Sarada yang terkejut saat melihat Boruto kembali di hadapannya, langsung berlari ke arah Boruto dan memeluknya. Pada episode sebelumnya, Shikamaru sudah mendengar apa yang Amado bicarakan pada Sumire. Selama ini dia sudah merasa ada yang aneh dengan ingatan yang dia miliki. Ingatan yang dia punya tidak sesuai dengan fakta-fakta fisik yang ada di dunia nyata. Kenapa tubuh Boruto lebih mirip Naruto dibandingkan Kawaki? Jelas kebanyakan anak Naruto harusnya mempunyai kumis di wajahnya, tapi kenapa Kawaki tidak punya? Lalu kenapa tubuh Kawaki merupakan tubuh hasil modifikasi Amado? Bukankah tubuh itu harusnya adalah tubuh Boruto? Lalu kenapa di foto keluarga Naruto ada wajah Boruto? Kenapa semua data-data desa Konoha mencatat nama Boruto? Di dalam data kelahiran anak Naruto juga tertulis nama Boruto di sana. Jika ini hanyalah tipuan, kenapa semua data-data fisik mengarah pada kebenaran kalau Boruto itu adalah anak asli Naruto? Shikamaru yang sudah diangkat menjadi Hokage sementara pengganti Naruto tidak bisa mengabaikan semua bukti-bukti fisik yang dia ketahui ini. Dia merasa ada yang aneh dengan ingatan dia dan semua orang. Terlebih lagi dia juga melihat Sarada berbeda dari kebanyakan orang. Sarada sangat percaya pada Boruto dan dia selalu membela Boruto. Semua yang dilihat Shikamaru ini membuat dia curiga. Karena dia mulai curiga dengan ingatannya sendiri. Akhirnya Shikamaru memutuskan untuk mata-matai Amado. Dia berharap informasi yang diberikan Amado akan menambah keyakinan Shikamaru tentang asumsi sementara yang dia pikirkan. Dan setelah mendengar percakapan antara Sumire dengan Amado, akhirnya Shikamaru yakin dengan asumsi yang dia pikirkan sejak keanehan itu terjadi. Hari ini Shikamaru memiliki tugas untuk melaporkan situasi yang sedang terjadi di desa Konoha kepada tetua desa. Dia pun langsung berbicara dengan tetua desa Konoha di sebuah ruangan khusus. Dua tetua itu adalah Koharu dan Homura. Mereka teman seangkatan Hiruzen Sarutobi. Koharu berkata pada Shikamaru, "Boruto si pengkhianat. Kita sudah lama mengejarnya karena dia sudah membunuh Hokage. Kenapa dia malah kembali?" Shikamaru berkata, "Aku tidak tahu apa alasan sebenarnya. Tapi melihat yang dia lakukan baru-baru ini, kita harus mengakui bahwa Boruto yang sudah menyelamatkan kita dari Code. Tapi setelah itu dia menghilang lagi." Homura membalas, "Tidak peduli apa alasannya. Dengar, kau harus menyiapkan Boruto. Ini masalah yang berhubungan dengan kepercayaan di dalam desa Konoha. Apalagi dia sebelumnya berupaya membunuh Kawaki Uzumaki. Para penguasa feodal benar-benar kecewa. Bukan hanya soal anggaran, tapi kita mungkin dalam bahaya untuk menjalankan desa di masa-masa seperti ini." Shikamaru berkata, "Aku mengerti itu. Kalau begitu, aku permisi." Desa Konoha sedang gelisah dalam kembalinya Boruto. Ketika Shikamaru hampir pergi meninggalkan mereka, tiba-tiba Koharu berkata, "Shikamaru, ini sudah 3 tahun. Itu batas waktu yang kau sarankan. Jadilah Hokage ke-8 untuk selamanya. Kalau kita begini, bukan hanya negeri api saja, tapi itu tidak akan menjadi daya tarik untuk desa-desa lain." Shikamaru berkata, "Aku akan kembali untuk melapor lagi. Permisi." Shikamaru langsung kembali ke kantor Hokage-nya, mengisap rokok sambil duduk santai di kursi Hokage-nya. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Lalu tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Shikamaru langsung berkata, "Masuklah." Saat pintu itu terbuka, ternyata Ino yang datang mengunjungi Shikamaru. Ino berkata, "Aku mendapatkannya Shikamaru. Dokumen tentang..." Ino yang belum selesai memberitahukan dokumen apa itu. Tiba-tiba Shikamaru langsung berkata, "Baiklah, maaf sudah merepotkanmu mencarikan dokumen itu untukku." Ino membalas, "Kau mau merencanakan apa dengan catatan misi-misi lama ini?" Shikamaru berkata, "Bukan apa-apa Ino. Terima kasih Ino, kau boleh pergi." Ino langsung pergi meninggalkan kantor Hokage sesuai dengan perkataan Shikamaru. Terlihat Ino masih penasaran dengan apa yang ingin dilakukan oleh Shikamaru. Dia pun langsung menggunakan kemampuan Shintensinnya untuk berbicara dengan Shikamaru lagi. Ino berkata, "Dokumen-dokumen itu hanya alasan kan? Jelaskan padaku, apa yang sebenarnya kau cari?" Shikamaru membalas, "Aku tidak mau tim pendeteksi mendengar ini, termasuk Eida, Kawaki, dan Amado. Dengar, aku tidak ingin pembicaraan kita ini diketahui oleh siapapun." Ino berkata, "Maaf, tapi itu semua tergantung topiknya. Kau pasti tahu
Komunikasi tanpa direkam melanggar aturan. Shikamaru berkata, Ino, ini tentang keselamatan desa Konoha. Jika kau tidak bisa mengikutinya, maka percakapan kita selesai sampai di sini. Aku tidak bisa mengandalkan orang lain selain kau, Ino. Ino berkata, baiklah, apa yang kau ingin aku lakukan? Adegan langsung beralih ke Kawaki, Eida, dan Daemon. Kawaki berkata, membangkitkan ego Jubi. Eida berkata, ya, aku tidak tahu pastinya kenapa bisa jadi seperti itu. Tetapi bagi mereka sudah berubah menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Lalu Kawaki berkata, bagaimana dengan Kot? Bukannya dia yang mengendalikan Jubi? Eida berkata, Kot kabur ke tempat yang lain. Situasi tersebut sudah berada pada level yang dia tidak bisa atasi. Monster-monster itu yang paling merasakan dari mereka adalah tujuannya. Mereka tidak hanya ingin memakan Boruto dan juga kau yang merupakan seorang Otsutsuki, tapi mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lain juga. Aku tidak tahu kenapa, tapi mereka mengejar nyawa Naruto Uzumaki. Dan juga nyawaku. Kawaki berkata, kenapa mereka menargetkan Hokage ke-7? Mau apa bajingan-bajingan itu? Eida berkata, aku tidak tahu. Hanya itu yang bisa aku ketahui sekarang. Kawaki berkata, lagi pula aku tidak peduli. Hokage ke-7 ada di tanganku. Bagaimanapun juga siapapun orang-orang itu, fakta bahwa aku akan melenyapkan mereka semua satu persatu tidak akan berubah. Lalu Daemon berkata, hei Kawaki, selain kami bertiga, orang-orang yang mengetahui Hokage masih hidup adalah Boruto dan Sasuke. Tidak ada yang akan mempercayai mereka, karena mereka adalah penjahat. Jika monster-monster itu datang untuk mencari Hokage, tidakkah semua orang akan menyadari kebohongan yang kau buat? Kami berdua tidak sama seperti mereka. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi padamu. Eida berkata, hentikan Daemon, jangan katakan sesuatu yang tidak perlu. Kawaki terlihat tidak mempedulikan perkataan Daemon. Kawaki malah langsung berdiri dari tempat duduknya dan meninggalkan Eida dan Daemon. Eida berkata, Kawaki, kau mau pergi kemana? Kawaki berkata, jangan ganggu aku. Lihat saja dengan sendeganmu jika kau mau tahu. Setelah Kawaki keluar dari ruangan Eida dan Daemon, tiba-tiba Kawaki melihat Mitsuki sedang menunggu di luar. Kawaki berkata, Cih, orang-orang ini. Mitsuki berkata, ini adalah misiku, mengawasi kau dan Eida. Jika ini mengenai keluhan yang sering kau katakan, cukup katakan saja pada Hokage ke-8. Kawaki berkata, jangan menyalahkan orang lain untuk hal ini. Adegan beralih ke Boruto, Sarada, dan Sumire. Sekarang terlihat Sarada dan Boruto sedang duduk di taman. Mereka tidak berbicara sama sekali setelah Sarada memeluk Boruto. Terlihat wajah Sarada memerah setelah dia mengingat kembali apa yang dia lakukan sebelumnya. Dia ingat sebelumnya sudah memeluk Boruto tanpa dia pikir panjang terlebih dahulu. Sarada berkata di dalam hatinya, aku hanya memberikan pelukan karena terbawa perasaan, tapi aku sebenarnya tidak tahu apa yang harus aku bicarakan denganmu. Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan. Sumire tahu bahwa Sarada sedang merasa canggung. Dia langsung mengajak Boruto berbicara lebih dulu. Sumire berkata, sudah 3 tahun Boruto. Aku senang kau terlihat baik-baik saja. Boruto berkata, ya kau juga ketua kelas. Dan kau Sarada, aku tidak menyangka kau akan tiba-tiba datang memelukku. Sarada terlihat agak canggung dengan Boruto. Dia berkata, itu karena aku sangat mengkhawatirkan dirimu. Boruto berkata, aku mengerti. Aku senang kalian berdua baik-baik saja. Sumire berkata, tapi Boruto, apa kau baik-baik saja berada di tempat seperti ini? Lalu Boruto berkata, cakraku sudah kuhapus. Tim pendeteksi tidak akan bisa menemukan keberadaanku. Tetapi cepat atau lambat, aku akan diperhatikan oleh Kawaki. Jadi aku tidak punya banyak waktu. Aku datang ke sini untuk membicarakan tentang guruku. Aku ingin memberitahumu kondisi Paman Sasuke. Sarada berkata, apa yang terjadi pada ayahku? Boruto berkata, guru diserap oleh Jubi. Adegan langsung balik ke Kawaki yang merasakan cakra Boruto di desa Konoha. Kawaki berkata, dia di sini. Aku merasakan kehadirannya, Boruto. Mitsuki terlihat mengeluarkan ular dari tangannya. Lalu adegan kembali lagi ke Boruto, Sarada, dan Sumire. Sarada berkata, diserap. Maksudmu, apa yang kau bicarakan itu tentang pohon? Boruto berkata, itu benar. Guru mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa menyangka kalau dia kalah karena diriku. Sarada dan Sumire langsung terkejut mendengar informasi tersebut. Lalu Sumire berkata, di desa, banyak orang-orang di desa yang digigit oleh Sumiaka dan menjadi pohon. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Aku masih tidak mengerti kenapa orang lain selain Otsutsuki menjadi makanannya. Boruto berkata, keberadaan ekor 10 adalah untuk memakan cakra. Dengan instingnya mereka akan memakan siapapun itu. Sampai akhirnya mereka memakan Otsutsuki. Dan cakra itu akan buat ekor 10 berubah menjadi Shinju.
Begitulah seharusnya di masa lalu. Sarada berkata di masa lalu. Boruto membalas, karena alasan tertentu, saat ini mereka sudah berevolusi menjadi Shinju. Adegan beralih ke Mitsuki. Mitsuki memanggil Shikamaru dengan bantuan kekuatan dari tim sensor. Salah satu anggota tim sensor berkata, hubungkan Mitsuki dengan Hokage ke-8. Lalu anggota yang lain berkata, baiklah. Shikamaru langsung mendengar suara Mitsuki dan dia pun berkata, ada apa Mitsuki? Mitsuki berkata, Boruto ada di Konoha sekarang, di suatu tempat di desa ini. Kawaki merasakan keberadaannya. Shikamaru berkata, tim sensor tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Dia juga bisa menghapus cakranya sama seperti Kawaki. Mitsuki berkata, dia mungkin berada di bagian selatan desa. Beritahukan ini kepada Eida agar kita bisa mendapatkan tempat yang tepat. Shikamaru berkata, tunggu Mitsuki, bagaimana dengan Kawaki? Mitsuki berkata, aku akan segera pergi ke tempat cakra Boruto yang dideteksi oleh Kawaki. Boruto bisa merasakan cakra Kawaki juga. Jika Kawaki mendekat, dia bisa menyadarinya. Kawaki kurang cocok untuk menangkap Boruto. Cepat lacak keberadaannya Hokage 8. Aku tidak ingin dia kabur lagi. Adegan beralih ke Sumire dan Sarada. Sumire berkata, sudah berevolusi menjadi Shinju. Apa maksudmu? Boruto membalas, aku tidak bisa memastikannya, tapi cakra Code mungkin mempengaruhinya melalui Sumeaka. Sarada berkata, Code. Boruto melanjutkan kata-katanya, dia bukan seorang Otsuki, tapi dia punya karma yang berasal dari Ishiki. Itu merupakan salah satu bagian dari Otsuki juga. Tidak mengejutkan jika hal tersebut mempengaruhi evolusi Shinju saat ini. Sumire berkata, karma. Tiba-tiba Boruto mendapatkan panggilan dari Shikamaru. Shikamaru menggunakan Shintensin untuk berbicara dengan Boruto. Shikamaru berkata, Boruto. Boruto terkejut dengan suara Shikamaru. Lalu dia berkata, ini teknik Shintensin no Jutsu. Shikamaru berkata, jawab aku, tapi jangan berbicara. Jangan perlihatkan ekspresimu. Boruto berkata, Paman Shikamaru. Shikamaru membalas, pertama-tama biar kukatakan, pembicaraan ini bukan berasal dari tim sensor. Ini adalah bantuan dari Ino Yamanaka sendiri. Ini tidak resmi dan tidak akan direkam. Sumire berkata, Boruto. Sarada juga berkata, hei, apa kau dengar? Boruto tetap tidak membalas perkataan Sumire dan Sarada. Dia tetap fokus berbicara dengan Shikamaru. Boruto berkata pada Shikamaru, kau adalah seorang Hokage sekarang. Apa kau tidak apa-apa menyelinap diam-diam seperti ini? Shikamaru berkata, beberapa orang sekarang memanggilku Hokage ke-8. Tapi itu hanya sementara. Aku belum menjadi Hokage yang resmi. Boruto berkata, aku bukan bermaksud membicarakan hal tersebut. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Shikamaru membalas, segera pergi dari sana. Ada seseorang yang akan datang menemuimu. Tiba-tiba ada seekor ular yang melilit tubuhnya Boruto. Ternyata itu adalah ular milik Mitsuki. Dengan cepat Boruto menggunakan kekuatannya untuk mengerahkan pedang Kusanagi yang ada di sarungnya. Entah bagaimana Boruto bisa melemparkan pedang Kusanagi tersebut dari sarungnya. Itu bukan pedang Kusanagi Orochimaru yang bisa dikendalikan dari pikiran pemiliknya. Boruto menggerakkan pedang tersebut dengan cara yang berbeda. Kelihatannya cara ini mirip seperti rasanya Nujiko. Karena terlihat di sekitar area pedangnya terdapat tembusan angin yang berputar-putar. Dan tiba-tiba pedang Kusanagi tersebut langsung terlempar. Dan ya, kita akan langsung melihat gaya bertarung yang sama seperti Sasuke dulu. Boruto mirip seperti Sasuke yang menggunakan Amenote Jikara. Boruto berkata, Hiraishi no Jutsu. Setelah Boruto berhasil kabur, dia menoleh ke arah belakang dan ternyata Mitsuki sudah ada di belakangnya sambil mengaktifkan kekuatan Sage modenya. Boruto berkata, Mitsuki. Lalu Mitsuki berkata, akhirnya kita bertemu Boruto. Aku sudah menunggu saat seperti ini. Sarada berkata, Mitsuki, dengarkan kami dulu. Mitsuki berkata, aku tidak tahu apa yang orang ini suruh padamu. Menyingkirlah Sarada. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri saat ini. Sarada langsung berteriak, Mitsuki. Mitsuki tetap melancarkan serangannya pada Boruto. Dengan ular-ular di sekitar Sage modenya, dia langsung menyerang Boruto dari jarak jauh. Namun Boruto langsung menggunakan teknik petir ungu yang kita kenal sebagai Shiden. Ternyata memang benar, Boruto akan menguasai petir ungu sama seperti Kakashi. Boruto langsung memotong-motong ular Mitsuki dengan pedang Kusanagi yang dialiri petir ungu. Setelah itu Mitsuki langsung masukkan tangannya ke permukaan tanah sambil berkata, Hidden Shadow Snakehead. Sebelum serangan Mitsuki berhasil mengenai Boruto, Boruto sudah lebih dulu melompat ke atas langit dan berhasil menghindari serangan tersebut. Boruto langsung memasukkan pedang Kusanagi ke sarungnya kembali. Dan rupanya Boruto langsung melayang di udara. Ternyata Boruto sudah bisa menggunakan kekuatan Otsutsuki sama seperti Kawaki. Dia bisa terbang di udara. Mitsuki berkata, Otsutsuki. Boruto berkata, Sarada,
Aku berjanji, aku akan menyelamatkan Guru Sasuke dan juga semua orang yang berubah menjadi pohon. Dan juga, tidak, aku akan datang lagi. Dia pun langsung melesat terbang menjauh dari Mitsuki. Saat yang melihat Boruto pergi berkata, "Boruto." Sumire hanya bisa terdiam tanpa kata setelah Boruto pergi. Lalu terlihat ada seekor ular kecil keluar dari pakaian Mitsuki. Sambil melesat terbang, Boruto berkata pada Shikamaru, "Jika kau ada urusan denganku, seharusnya kau menyuruhnya untuk tidak mengganggu kita seperti itu, Hokage ke-8. Shikamaru berkata, "Konoha berpikir bahwa mereka harus memusnahkanmu. Tidak peduli apapun yang terjadi, bukan hanya desa saja, tapi itu perintah dari negara api secara keseluruhan. Jika aku menghentikan Mitsuki sebagai seorang Hokage, maka itu tidak akan masuk akal." Boruto berkata, "Jadi kau melindungi dirimu sendiri. Apa yang ingin kau lakukan?" Shikamaru berkata, "Ada hal-hal yang bisa aku lihat dan lakukan karena aku ini seorang Hokage. Aku tidak bisa membantumu di depan umum, tapi aku bisa memberikan kekuatan padamu dengan metodeku sendiri. Selain itu, aku butuh bantuanmu." Boruto berkata, "Itu tidak masuk akal." Shikamaru membalas, "Baiklah, dengarkan. Bukankah kau sebenarnya adalah Uzumaki Boruto?" Ino yang mendengar perkataan Shikamaru langsung terkejut. Shikamaru melanjutkan kata-katanya lagi, "Aku sungguh tidak bisa menerima bahwa ini semua adalah genjutsu. Bahkan kenapa aku sampai mengatakan hal seperti itu? Ini adalah sesuatu yang tidak aku pertimbangkan sebelum mendengarkan apa yang Amaru bicarakan. Kemungkinan bahwa ingatanku sendiri adalah palsu." Ino berkata di dalam hatinya, "Itu hipotesa yang gila." Shikamaru berkata, "Tapi penjelasan mengenai semua ini akan berakhir di sini. Kawaki dan Boruto, jika kalian masing-masing bertukar peran, itu semua bisa jadi masuk akal." Ino berkata lagi dalam hatinya, "Apa yang dia bicarakan? Apa dia serius?" Shikamaru berkata lagi, "Aku ingin mendengar jawabannya darimu, Boruto." Boruto mulai mendarat ke tanah. Dia berkata, "Aku sudah berada cukup jauh dari desa. Kawaki tidak akan bisa merasakanku. Berapa lama percakapan ini akan berlangsung?" Shikamaru membalas, "Bagi Ino, seharusnya dia bisa menempuh 100 km dari desa." "Ada apa?" Boruto berkata, "Maaf telah mengganggu, tapi aku mendapatkan urusan kecil di sini." Dari kejauhan, terlihat Mitsuki berlari dalam mode Sage. Rupanya Mitsuki masih mengejar Boruto. Dia menggunakan ular kecilnya untuk melacak keberadaan Boruto. Ternyata ketika bertarung dengan Boruto, Mitsuki berhasil menyembunyikan ular kecilnya di jubah Boruto. Boruto berkata, "Baiklah, ini akan sedikit lebih kasar, Mitsuki." Mitsuki, mantan tim 7, mengejar dengan putus asa. Pertarungan yang tidak terhindarkan kini dimulai. Di cerita selanjutnya, kita akan melihat pertarungan antara Boruto melawan Mitsuki. Meski dulu kekuatan Mitsuki masih bisa dikatakan mampu mengimbangi kekuatan Boruto, sekarang sejak 3 tahun berlalu, kekuatan yang Boruto miliki sudah jauh berbeda. Dia mempunyai kekuatan yang tidak bisa disamakan dengan kekuatan Sage Mode Mitsuki. Meskipun Mitsuki sudah melatih kemampuan Sage Mode-nya menjadi lebih kuat, Boruto sudah lebih memahami kekuatan Otsutsuki yang ada dalam tubuhnya lebih baik daripada 3 tahun yang lalu. Ditambah lagi, Sasuke sudah mengajarkan semua teknik yang dia ketahui dan semua elemen yang dia pahami. Boruto yang sudah melaksanakan apa yang diminta oleh Sasuke untuk terus berlatih mempertajam apa yang sudah diajarkan oleh Sasuke selama 1 tahun itu. Kini dia sudah jauh lebih kuat. Inilah kenapa Boruto sangat percaya diri ketika Mitsuki datang untuk menyerang dirinya. Dia hanya menganggap Mitsuki sebagai masalah kecil saja. Kalian harus ingat, meskipun sebelumnya Kawaki sedang tidak sadarkan diri, bukan berarti Kawaki tidak akan ikut campur di chapter berikutnya. Tubuh Kawaki yang bukan merupakan tubuh manusia biasa akan memiliki dampak yang berbeda ketika menerima racun dari ular Mitsuki. Racun dari ular Mitsuki mungkin bisa melumpuhkan manusia biasanya sampai 30 menit atau bisa lebih dari itu. Namun jika itu adalah tubuh Kawaki yang sudah dimodifikasi oleh Amado, harusnya tubuh Kawaki bisa kembali pulih lebih cepat daripada manusia normal. Maka pada chapter selanjutnya, Kawaki akan tetap ikut campur pada pertarungan Boruto dan Mitsuki. Kira-kira apa yang akan dilakukan Kawaki di cerita berikutnya? Mari nantikan kejadian di video selanjutnya.